Setelah 54 tahun keluarga Assad berkuasa di Suriah, masyarakat negara itu bersiap menyambut era baru. Era baru ini akan dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham alias HTS yang sukses menggulingkan pemerintahan Assad. Meskipun angin segar berembus, kekhawatiran tetap menyeruak. Akan seperti apa wajah baru Suriah ini? Libya dan Irak adalah contoh nyata kegagalan akibat penggulingan penguasa sebelumnya. Di tengah kekhawatiran ini, janji penuh harapan dilontarkan oleh pemimpin HTS Ahmed al-Shar'a. Pemimpin HTS Abu Muhammad al-Jolani yang kini meminta dipanggil dengan nama aslinya Ahmed Hussein al-Shar'a berjanji tidak akan membawa negara itu kembali ke medan peperangan. Dalam sebuah wawancara pada Rabu 11 Desember 2024, al-Shar'a menyebut rakyat Suriah sudah sangat menderita akibat perang saudara berkepanjangan. Ia menekankan rakyat Suriah tidak akan terperosok ke perang yang baru. Menurutnya, fokus Suriah sekarang adalah melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. خوفات عندهم ان شاء الله، البلد رح تنبني، خوف كان من وجود النظام اليوم زاد الحمد لله، بالعكس البلد رايحه للاعمار ان شاء الله، ورايحه للاستقرار الطويل، تعبت سوريا من الحرب، فهي مو جاهزه ابدا لتدخل في الحروب ولا ناويه تدخل في الحروب اطلاقا، بالعكس. Sebelumnya ia berkata yang terpenting adalah membangun institusi dan menghindari otoritarianisme. Sosoknya juga sejauh ini terlihat berusaha merangkul masyarakat Suriah dari sekte dan agama lain yang berbeda. Sebagai tindak lanjut, HTS lalu bergegas mempersiapkan segala sesuatu di masa transisi ini. HTS menunjuk salah satu petinggi mereka, Muhammad al-Bashir, sebagai penjabat Perdana Menteri pada Selasa 10 Desember 2024. Ia adalah kepala pemerintahan penyelamatan Suriah yang dikelola HTS di wilayah Idlib. Sosoknya kurang begitu dikenal di Suriah. Ia bertugas memimpin Suriah sampai 1 Maret 2025 sembari menyiapkan pemilihan umum. Salah satu agenda pertamanya adalah memimpin sidang kabinet yang berlangsung pada Selasa 10 Desember 2024 lalu. Sidang itu dihadiri oleh anggota pemerintahan penyelamatan Suriah serta pejabat di pemerintahan rezim Assad. Agenda sidang salah satunya adalah penyerahan berkas-berkas pemerintahan dari pejabat rezim Assad kepada pemerintahan sementara. Ketika diwawancara oleh Al Jazeera pada Selasa 10 Desember 2024, Bashir menekankan sekaranglah saatnya bagi Suriah memasuki masa yang tenang dan damai. Di sisi lain, suasana di ibu kota Suriah, Damaskus, berangsur-angsur pulih. Bank dan toko kembali dibuka untuk pertama kali sejak tumbangnya pemerintahan Assad. Kondisi lalu lintas di ruas-ruas jalan ibu kota juga mulai pulih. Para petugas membersihkan jalan-jalan dari puing-puing. Jumlah milisi bersenjata yang biasanya berlalu lalang di jalan juga mulai jarang terlihat. Kondisi ini tak terlepas dari perintah langsung yang diberikan Ahmed al-Shar'a kepada anak buahnya. عندما تأتي المؤسسات تستلم المؤسسات الخدمية والأمنية والشرطية، أرجو أن يتوجه كل من يحمل السلاح أن يتوجه إلى ثكنته وأن يلتزم بفرقته أو بكتيبته أو بلوائه ويخرج إلى المعسكرات. لا نقبل ولا نسمح على الإطلاق أن تبقى المظاهر المسلحة بهذا الشكل في الطرقات وضرب الرصاص وما إلى ذلك. Sebagai penggantinya, pengamanan ibu kota diambil alih oleh polisi dan pasukan keamanan internal yang terafiliasi dengan HTS. Suriah memiliki beberapa kelompok oposisi, tidak hanya HTS. Mereka punya visi yang berbeda-beda, kecuali satu, yaitu menumbangkan Presiden Bashar al-Assad. Maka dari itu HTS masih sibuk melakukan konsolidasi dengan berbagai kelompok ini. Tentara HTS kini menduduki kota Deir al-Zor dan terus berusaha mengambil alih wilayah di Suriah Utara dan Timur. Wilayah ini awalnya di bawah kelompok milisi Kurdi yang didukung oleh Amerika Serikat. Milisi Kurdi ini dimusuhi dan dicap teroris oleh Turkiye. Sementara Ankara dikabarkan menyokong HTS. Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, sebuah lembaga riset di Inggris, Sanam Fakil menyebut peralihan kekuasaan yang begitu cepat menimbulkan resiko besar.
Maka dari itu yang terpenting menurutnya adalah menciptakan akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Tugas mendesak mereka menurut Sanam Fakil adalah mengamankan ibu kota dan mencegah kekosongan kekuasaan. Mereka juga harus memperluas kendalinya atas seluruh negeri untuk mendapatkan kembali stabilitas. HTS bergerak cepat menyiapkan pemerintahan baru dalam masa transisi setelah menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Mereka terlihat berupaya menciptakan perdamaian dan sejauh mungkin menghindari friksi. Penjabat Perdana Menteri sudah ditentukan, begitu juga dengan sidang kabinet yang telah dilaksanakan. Bersamaan dengan itu, kondisi Damaskus perlahan pulih dari luka akibat peperangan. PR mereka tinggal satu, konsolidasi dengan oposisi sekaligus membuktikan janji mereka soal kedamaian kepada dunia internasional. Saksikan perkembangan pemerintahan baru di Suriah hanya di kanal YouTube Kompas.com.